Baik pemirsa, kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Bersama Fiostin Halal, bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Ya, tepuk tangan boleh dong. Ya, oke. Sekarang kita akan lanjut lagi mendengarkan tausiah, tapi sebelumnya kita panggilkan lagi guru kita, Pak Ustadz Danu dan juga Ustadz tamu kita, Ustadz Abe Gifran. Silakan. Silakan, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan boleh duduk dulu. Assalamualaikum. Oke. Pak Ustadz sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Nih tema kita pagi hari ini, ketika hidup tak seperti yang diharapkan. Silakan Pak Ustadz. Siap, saya izin ya. Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama kita hormati guru kita sama-sama Ustadz Danu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin. Yang sama kita hormati Mas Bobi, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin. Segenap para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan kehadiran kita, mudah-mudahan kesehatan kita pagi ini senantiasa membawa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Syukur kepada Allah, pagi ini Allah masih berikan kesehatan, Allah masih berikan nikmat, Allah masih berikan kasih sayang, Allah masih berikan keberkahan hidup kepada kita semua. Tentu walaupun kita saat ini berada di rumah kita masing-masing, dengan kita berjarak dengan saudara kita, berjarak dengan keluarga kita, berjarak dengan sahabat kita, tapi semuanya ada hikmah bahwa kita dengan Allah tidak berjarak. Kita dengan Allah dekat, kita dengan Allah kapanpun kita bisa menggapai sebagaimana kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bisa lebih dekat. Oleh karenanya kondisi saat ini, di mana sesuatu yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, kita tidak pernah membayangkan sebelumnya kalau ada satu pandemi yang membuat kita semuanya terhenti bergerak. Secara fisik kita tidak bisa kemana-mana. Secara perjalanan hidup kita dihentikan dengan satu pandemi yang begitu luar biasa. Tapi ini ada hikmah. Hikmahnya adalah apa? Mari sama-sama kita perbaiki diri kita. Saat ini kita perbaiki diri kita dengan pergaulan kita dengan keluarga. Kita perbaiki diri kita dengan sesama. Kita perbaiki diri kita terlebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia adalah makhluk yang paling luar biasa, makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Dalam situasi yang bagaimanapun, dalam kondisi yang seperti apapun, manusia adalah makhluk yang paling mampu beradaptasi dengan keadaannya. Kalaupun situasinya sekarang berbeda dengan apa yang telah kita hadapi, tapi manusia adalah orang, makhluk yang paling mampu beradaptasi dalam siklus dan kondisi yang bagaimanapun. Oleh karenanya, haruslah kita hadapi dengan keimanan. Haruslah kita hadapi dengan kesabaran. Ketika ada ayat Al-Quran, atiullaha wa atiu rasul wa atiulul amri minkum, kita dituntut untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga taat kepada pemerintah. Pemerintah saat ini bukan hanya pemerintah dari presiden, melainkan saat pun ada pemerintah yaitu kesehatan. Ketika dalam konteks kesehatan, kita harus berjaga jarak dengan orang lain, menjaga diri kita dengan berbagai macam ikhtiar. Ini adalah bentuk perjuangan kita melawan corona, melawan pandemi yang upayanya dengan mudahan dengan ikhtiar ini menjadikan satu bagian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhtiar yang kedua, dari situasi yang tidak kita harapkan, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang saat ini kita rasakan, kalaupun boleh jadi tidak sesuai dengan harapan kita, boleh jadi ini baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah ingatkan kepada kita, antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kita rasakan tidak baik, ini ada hikmah di mata Allah. Apa hikmahnya? Di saat kita tidak berjarak dengan orang lain, kita tidak bisa berjumpa dengan orang lain, kita ada jarak dengan orang lain, tapi pada hikmahnya kita ada dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak jarak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan pandemi ini, mari kita banyak berdoa. Mudah-mudahan dengan doa kita sama-sama, Allah segerakan berlalu pandemi yang saat ini kita rasakan.
bicarakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lu dong untuk Pak Ustadz Abe Gifran ya. Tausiahnya mudah-mudahan betul sekali. Memang kita semua pasti menginginkan situasi itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Silakan Pak Ustadz. Bayu di sini, Bayu. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Baik, alhamdulillah. Kita udah bareng lagi sama Bayu Oktara di sini. Dulu sering sama Pak Ustadz Bayu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sering ikut kajian-kajian beliau. Oh gitu. Alhamdulillah. Oke, kita langsung aja Bayu di balik seorang Bayu Oktara yang kita kenal sebagai seorang presenter, aktor dan lain sebagainya yang serba bisa nih. Ada keluhan nggak yang sekarang dirasakan mau diceritain sama Pak Ustadz? Kalau keluhan dari sisi kesehatan sebenarnya udah berlangsung lama Ustadz. Jadi saya tuh keluhannya sering sekali sakit kepala seperti vertigo. Jadi muter semuanya. Kadang muternya begini, kadang begini gitu. Itu di bagian kepala Ustadz. Sama di bagian pinggang di bawah punggung, bagian belakang. Kayak back pain gitu Ustadz. Jadi kalau itu lagi kambuh, mungkin karena aktivitas atau karena olahraga atau apapun penyebabnya. Jadi kalau lagi kambuh tuh nyetir susah banget Bob. Nggak bisa duduk gitu. Sakit sekali. Oh gitu. Terus? Dua itu sih yang sering muncul masalahnya. Jadi kalau bawa mobil pakai driver aja? Kadang masih bawa sendiri, kadang pakai driver. Tapi kalau udah itu kambuh, udah nggak bisa. Biasanya kan suka diganjel gitu ya, supaya nggak terlalu rendah. Bener. Gitu. Agak lumayan tapi masih sakit juga gitu. Nggak bisa Bob. Nggak sakit. bisa tetap ya? Nggak enak banget rasanya. Di bagian gitu. pinggang sini. Bagian di sebelah sini. Oke. Di bawah Berarti punggung ya. ada dua kolaborasinya nih. Yang pertama vertigo, yang kedua back pain di sini ya. Kolaborasi tapi nggak asik gitu. Tapi nggak asik. Di mana sih di belikat, bawah belikat Di itu? sebelah sini Nah, itu tuh Pak Ustadz. Ustadz. Maaf. Apa namanya nih Pak Ustadz ya? Iya belikat. Belikat situ Belikat ya? ya. Iya betul Ustadz. Oh, sini belikat, kalau di sini walikat. Kalau kata orang Sunda walikat. Bener. Orang Sunda bilangnya walikat. Kalau di ini belikat. Walikat, belikat. Wali murid. Ustadz, kalau yang ini dulu deh. Iya, Kalau yang kepala, ini, yang pinggang. yang pinggang boleh ha? Biasanya kan di pinggang pas gitu ya. Bener, di sini Atau nih. di daerah-daerah di situ. Biasanya di situ atau enggak di bagian pundak. Iya. Ini di sini baru nih Pak Ustadz nih. Iya Iya kan baru apa maksud pundak? Bukan pundak ya, Bukan. punggung. Ya, Punggung ya? Punggung tengah. Punggung tengah. Iya. Itu kenapa itu Pak Ustadz? Kalau punggung tengah ini dulu. Kalau Yang dibongkar semua ya, Ustaz. Jadi bongkar. Deg-degan nih saya. Pak Ustadz kagak bongkar, cuma cuci gudang. ini dulu, kalau di dekat belikat, sebenarnya di dekat belikat itu berhubungan, sebenarnya di punggung itu emosi di dalam keluarga. Kalau letaknya di bawah berarti ini menyimpan marah. Tapi kalau letaknya agak ke atas, di dekat-dekat belikat itu berarti ada hubungannya dengan dulu itu dengan pekerjaan. Dengan pekerjaan yang marah. Nah ini persoalannya itu kalau Mas Bayu di umur 45 ke bawah nih umpamanya itu bisa dengan orang tua atau dengan pasangannya. Ini tinggal milih. Kalau orang tua itu jelas, kalau pasangannya itu dulu itu hampir setiap hari berantem. Dulu Dulu kan Pak Ustadz ya? persoalan keluarga yang berhubungan dengan pekerjaan seperti itulah. Baru bilang jangan dibongkar. Yang dibongkar. Ini kebongkar sih sebenarnya, bukan dibongkar, Ini kebongkar. kebongkar. Ya. Tapi emang ada kaitannya ya, Ustaz? Insya Allah. Jadi Insya Allah. Ini cara akhlak Pak Ustadz ya? ini akhlak memang seperti itu. Jadi apa ya Mas ya? Dulu kan Mas Bayu nemenin saya ya. Bener. Jadi orang itu bisa kelihatan kekurangannya. Kalau menurut saya kekurangan, walaupun kekurangan itu wujudnya juga sebenarnya salah juga di hadapan Allah Ta'ala. Yang dimunculkan oleh Allah Ta'ala bentuknya memang musibah. Gitu. Jadi kita nggak perlu malu sebenarnya bahwa karena memang nggak ada yang mamanya kita cari referensi ini di barat nggak ada, di timur kayak di sini nggak ada, di Indonesia atau di Cina, di Timur Tengah nggak ada juga gitu. Jadi adanya emang di Indonesia. Jadi akhlak inilah sebenarnya akhlak Rasul bahwa bisa aja dulu memang persoalannya pekerjaan, gontok-gontokan dengan istri, apalah begitu ya. Dimana Mas Bayu juga kepancing atau bagaimana, marah akhirnya diem. Di titik-titik marahnya diem, marah sih tapi diem. Tapi kadang juga kepancing, seperti itu. Jadi marahnya di titik itu.
Jadi insya Allah Nah itu suka muncul tuh persoalannya. Ustaz. Kenapa? Suka muncul ya. Sampai Suka sekarang. kambuh, Sampai sekarang. sekarang. Lah, kalau sering kambuh karena memang dari marah yang dulu itu memang belum pernah meminta maaf.